I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rizal dengan NIM 22650009. Saya dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu kecerdasan buatan, dan dengan tugas yaitu pertama cari 3 jurnal pada tahun 2020 sampai dengan 2023 yang berhubungan dengan metode blind search atau pencarian buta dan heuristic search. Oke, pertama di sini yaitu sambil pencarian terbimbing, yaitu tentang pencarian simulated annealing, yaitu penerapan metode simulated annealing untuk penjadwalan perkuliahan dengan volume 5 dengan nomor 2 tahun Juni 2021 dengan abstrak, yaitu pembuatan jadwal perkuliahan suatu perguruan tinggi sering terkendala karena keterbatasan sarana dan prasarana berupa 1. Sedikitnya dosen tetap yang ada. 2. Ketersediaan slot waktu dosen freelance yang saat sempat, dan 3. yaitu jumlah dan kapasitas ruang belajar atau teori atau praktek yang minim. Oke, selanjutnya pendahuluan. Di sini pendahuluannya, adapun permasalahan sistem penjadwalan perkuliahan pada lembaga pendidikan AMIK Intelkom Global Indo, kisaran sesuai dengan hasil pengamatan peneliti adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Metode yang dipakai itu, ini kita pakai simulated annealing, yaitu algoritma annealing adalah suatu teknik yang tangguh untuk menyelesaikan masalah optimisasi kombinatorial yang berat tanpa struktur yang khusus. Metode ini memiliki suatu kemampuan untuk melepaskan dari lokal minima dengan melakukan pergerakan bebas. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam membuat aplikasi optimasi penjadwalan perkuliahan dengan metode simulated annealing, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi yang sudah dibuat adalah kemampuannya untuk menghasilkan beberapa kandidat jadwal dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memberikan pilihan solusi penjadwalan yang optimal. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan judul kumpulan, dengan jurnalnya yaitu ilmu komputer atau klik. Di sini dengan volume 09 nomor 2 2022 dengan judul perancangan website penyewaan alat outdoor menggunakan framework Laravel pada toko Akatara Outdoor dengan abstrak. Teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, sudah menduduki aspek tertinggi dalam kehidupan manusia. Internet dapat mempermudah manusia untuk mencari informasi serta menyebarkan informasi hanya dengan melalui internet. Sama halnya dengan website yang juga berkembang pesat, khususnya di bidang bisnis, dan banyak sekali pebisnis yang membuat website dengan tujuan barang yang dapat dijual, disewakan, dan juga memberikan informasi tentang perusahaan mereka untuk mendapat daya jual yang tinggi. Oke, di sini pendahuluannya.
Perkembangan di bidang teknologi yang semakin cepat dari tahun ke tahun, terutama pada bidang internet, membuat pelaku usaha harus mengikuti perkembangan teknologi dan juga menggunakan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, teknologi web mempunyai peran untuk perusahaan kecil, menengah, maupun besar untuk memasarkan produknya di internet dengan mudah dan juga tepat. Metode yang digunakan yaitu pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam melakukan penelitian, dengan diawali dengan studi literatur, penggunaan data, analis data, identifikasi dan tujuan penelitian, dan tahap perancangan aplikasi menggunakan metode waterfall. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini adalah alur penelitiannya. Ini adalah pencarian buta, yaitu tentang pencarian terdalam terbatas. Oke, kesimpulannya itu berdasarkan penelitian mengenai rancang bangun aplikasi website untuk toko Akatara Outdoor menggunakan metode waterfall, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi website untuk toko Akatara Outdoor dapat berjalan baik pada smartphone dan juga pada komputer. Kemudian untuk pengujian aplikasi menggunakan metode black box testing menunjukkan bahwa aplikasi dapat dijalankan di berbagai media seperti smartphone atau juga komputer. Yang ketiga yaitu dengan nama jurnal penelitian engineering atau JPE dengan volume 24 nomor 1 bulan Mei tahun 2020 dengan judul Konsep Pengolahan Air Limbah Kawasan Industri Makassar. Dengan abstrak, permasalahan limbah menjadi salah satu faktor pemicu yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan Kota Makassar. Pemilihan lokasi pembuatan limbah ke Sungai Tako dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan kawasan industri Makassar, di mana pipa pembangunan limbah yang telah diolah dari instalasi dari pengolahan limbah industri tersebut dialihkan ke Sungai Talo. Pendahuluannya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran menjelaskan bahwa air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan. Maka pengendalian pencemaran menjadi sangat penting dan merupakan salah satu segi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pencemaran adalah melalui pengolahan limbah cair. Dan metode yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu kawasan industri Makassar atau KIMA. Penelitian ini menerapkan pada 4 aspek fisik pengelolaan air limbah, yaitu jaringan penyeluruhan, pengolahan, pemanfaatan air limbah, dan kebutuhan ruang pengolahan. Kesimpulannya yaitu jaringan penyaluran, penyediaan, pre-treatment atau mengadakan tahapan pre-treatment di setiap industri yang memiliki kandungan B3 tingkat tinggi dan sedang. Kriteria saluran mencakup seluruh zona pelayanan dengan menggunakan prinsip pengaliran gravitasi dengan besaran pipa 300 sampai 3600 mm. Tahapan pengolahan air limbah sebanyak 3 proses dengan 6 tahapan, yaitu proses fisik atau mekanik, proses biologi, dan proses kimia. Oke, dan ini adalah pencarian terbimbing pencarian A atau A star. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.